warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat dan nikmat luasnya kepada kita semua, sehingga kita pada sore hari ini bisa bertemu dan bersilaturahmi online dalam acara review dan pemantapan ilmu DKR. Alhamdulillah, yang hadir pada sore hari ini sudah ada 55 orang, semoga semakin bertambah ya. Saya ucapkan terima kasih buat kakak-kakak yang sudah hadir, berkenan dan meluangkan waktu terbaiknya untuk hadir di sore hari ini. Karena hari ini sangat spesial ya. Ini kakak-kakak semua yang hadir termasuk pilihan yang sudah mengikuti ilmu DKR secara lengkap. Silahkan untuk dibuka kameranya ya, karena kita saling bersilaturahmi. Perkenalkan, saya Inge dari Malang akan membersamai kakak-kakak semuanya pada sore kali ini. Saya doakan buat kakak-kakak yang hadir pada sore kali ini, semoga semua urusan selalu dilancarkan ya, semoga selalu diberikan kesehatan, semoga selalu Allah muliakan, Allah berikan rezeki yang banyak, berkah, berlimpah, barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk kakak-kakak yang hadir, silahkan nanti dipersiapkan pertanyaan ya, bisa berkonsultasi kepada narasumber ya, tapi dibuka kameranya, begitu ya. Kemudian sebelum kita mulai pada acara sore kali ini, alangkah lebih baiknya ya jika kita buka dengan Ummul Quran bi barokatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kakak-kakak semuanya, kami di sini tentunya juga memiliki nasyid menuju Baitullah ya. Nasyid ini adalah doa kita, harapan kita agar Allah mampukan untuk bisa segera hadir ke Baitullah. Namun sebelum kita simak video dari nasyid menuju Baitullah, akan saya berikan arahan terlebih dahulu. Nanti di saat bait pertama, silahkan rentangkan tangan kanan ke dada sebelah kiri seperti ini ya. Lalu pada saat bait kedua, silahkan rentangkan tangan ke depan seperti ini. Bayangkan kakak-kakak semuanya di depan Ka'bah. Bayangkan kakak-kakak semua bisa memegang halus kain kiswah Ka'bah, mencium harum kain kiswah Ka'bah. Lalu pada saat bait ketiga nanti, tengadahkan kedua tangan seraya berdoa agar Allah mampukan untuk bisa hadir ke Baitullah. Baik, kita simak saja ya nasyid menuju Baitullah berikut ini. Tujuan kita bersama Armina Reka
Alhamdulillah, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Untuk kakak-kakak semuanya yang hadir, yang sudah rindu akan Baitullah ya, yang sudah tergetar hatinya, itu artinya kakak-kakak semuanya sudah dekat dengan Baitullah ya. Semoga Allah mampukan, Allah segerakan hadir ke Baitullah bersama dengan keluarga tercinta. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, kita lanjut ke acara review dan pemantapan pada kali hari ini ya. Pada sore kali ini saya tidak sendiri, tentunya saya dibersamai oleh seseorang yang luar biasa. Beliau ini adalah seorang guru madrasah swasta di salah satu pondok pesantren di kota Jombang. Beliau bergajikan 1, selama 17 tahun. Sebelum mengenal ilmu DKR ini, kehidupan beliau penuh dengan permasalahan. Terlilit amanah ratusan juta, gali lubang dan tutup lubang, penuh dengan permasalahan. Namun alhamdulillah, akhirnya Allah pertemukan dengan ilmu DKR ini, dengan Bapak Haji Harun Ar-Rasyid, dan Masya Allah, beliau lakukan ilmu DKR ini dengan yakin, sungguh-sungguh, dan istiqomah. Akhirnya Allah rubah kehidupan beliau penuh dengan keberkahan. Beliau bisa hadir ke Baitullah setiap tahun bersama dengan keluarga tercinta. Dan sampai saat ini beliau sudah 9 kali menjalankan ibadah umroh. Beliau pun sudah mendaftar haji dengan suami tercinta ya, dan tidak hanya itu, beliau pun diberikan usaha ya, lebih dari 3 cabang, yaitu berupa perlengkapan bayi dan anak ya, toko perlengkapan bayi dan anak, dan itu bermodalkan lebih dari 2 miliar. Masya Allah, dan keluarganya semakin harmonis. Dan pada tahun ini ya, saat bulan Januari kemarin, beliau sepulang dari umroh, beliau juga mendapatkan kendaraan syiar Pajero Sport versi terbaru. Dan masih banyak lagi keberkahan yang beliau dapatkan. Untuk itu langsung saja ya kita simak video profil beliau. Mari kita rendahkan hati kita kosongkan gelas ilmu kita, agar Allah angkat derajat kita. Mari kita hadirkan, beliau adalah Kak Eli Zunita dari Kota Jombang. Assalamualaikum Kak Eli.
Waalaikumsalam, Kak Inge. Suara saya jelas. Masya Allah, Alhamdulillah jelas Kak Eli. Bagaimana kabar sore hari ini Kak Eli? Alhamdulillah, tentunya semakin sukses, semakin sehat, semakin kaya, dan semakin berkah. Allah Akbar. Allahu Akbar, Alhamdulillah. Bagaimana kondisi di kota Jombang saat ini Kak Eli? Alhamdulillah, ini saya baru sampai di rumah dari perjalanan dari kota guru besar kita, baru sampai rumah. Ini tadi selama perjalanan dari Madiun ke Jombang, ini terus diguyur hujan keberkahan Kak Inga. Sampai Masya Jombang juga Allah, terus hujan, tidak ada jalan yang tidak kena hujan ya. Jadi semuanya hujan, jadi rata. Hujan Alhamdulillah. keberkahan. Iya, setiap hari hujan membawa berkah Kak Eli ya. Baik Kak Eli, Alhamdulillah di sini kita sore hari ini bisa bertemu dengan kakak-kakak yang sudah mengikuti ilmu DKR selama periode 1 minggu ini ya. Alhamdulillah sudah banyak yang hadir pada sore kali ini. Dipersilakan Kak Eli untuk bisa menyapa kakak-kakak semuanya. Silakan. Oke, Kak Inga, terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan untuk saya. Sudah ada berapa? 70 yang hadir, Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak-kakak semuanya. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Syukur Alhamdulillah kakak-kakak ya, berbahagia sekali sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi, dan pada sore hari ini kita juga ada kesempatan untuk melakukan sharing konsultasi ya, ada review, ada pemantapan, dan juga tanya jawab untuk ilmu DKR yang sudah kakak-kakak ikuti selama 1 minggu ini ya. Ini Alhamdulillah 100 orang yang kami undang, 70 ini adalah kakak-kakak yang terbaik pilihan Allah. Ya, karena semua terjadi yang menggerakkan kakak untuk bisa hadir di Zoom kita sore hari ini itu karena Allah. Ya, kalau nggak Allah yang menggerakkan, kalau tidak Allah yang memampukan kakak untuk bisa hadir di sini, maka kita tidak bisa bertemu di sini kakak-kakak. Ya, jadi bersyukur sekali sore hari ini ya kita masih bisa bersilaturahmi. Kalau kita niatkan bersilaturahmi, insya Allah, ya, Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki untuk kita. Dari silaturahmi itu luar biasa. Ketika kita benar-benar meniatkan, apa bedanya sebuah kegiatan ya atau aktivitas yang bernilai ibadah dengan tidak, itu tergantung niatnya. Kalau kakak saat ini datang ya untuk datang aja, tapi tidak diniatkan untuk silaturahmi, tidak diniatkan untuk talabul ilmi atau belajar, maka kakak juga nggak akan dapat apa-apa. Tapi kalau diniatkan untuk silaturahmi, maka insya Allah ya ini nanti kakak mendapatkan banyak keberkahan dari sini. Dipanjangkan usianya, diberikan pertolongan, dijauhkan dari segala macam kesulitan, mara bahaya, balak dan lain sebagainya. Dan niatkan juga untuk di sini kita belajar meskipun secara online ya, kita sama-sama mempelajari sebuah ilmu yang sangat luar biasa yang sudah mengubah ribuan orang hidupnya ya, penuh dengan keajaiban, mendapatkan banyak kebermanfaatan dan mendapatkan keberkahan-keberkahan setelah mempraktekkan ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki. Dan sore hari ini memang saya ya mewakili guru besar kami Bapak Haji Ar-Rasyid ya untuk bisa menerima apa yang menjadi mungkin pertanyaan kakak-kakak selama ini, ketidakpahaman kakak atau masih bingung atau masih kurang jelas gitu ya selama mengikuti DKR di kelas 1, 2, 3 maupun kelas tambahan ya. 4 hari kemarin sampai hari Jumat bahkan kita ada ilmu tentang keajaiban Baitullah ya. Jadi sudah komplit 5 hari kakak-kakak mengikutinya. Tinggal sekarang ini kakak paham apa belum? Karena logikanya begini kakak-kakak. Ketika kakak sendiri belum memahami ilmunya,
belum 100% paham ilmunya, maka ketika kakak mempraktekannya pun itu juga tidak akan sungguh-sungguh gitu. Tidak akan yakin dan juga tidak akan mungkin bahkan tidak bisa untuk istiqomahnya. Maka ketika dipahami benar-benar DKR itu ibaratnya seperti air gitu Kak ya. Seperti yang saya tadi pagi di grup bahwa DKR itu biasa gitu ya. Mungkin bagi kakak ilmunya biasa-biasa aja. Kan gitu-gitu aja. Saya udah melakukannya ya. Jangan disepelekan ilmu ini. Ketika kakak benar-benar mempraktekkan dengan istiqomah, apalagi kakak ada bimbingannya, ada kendaraannya, maka siap-siaplah kakak untuk mendapatkan keajaiban rezeki bertubi-tubi dalam kehidupan kakak-kakak semuanya. Ya, jadi sore hari ini kami berikan kesempatan bagi kakak-kakak yang belum mendapatkan kesempatan untuk sharing maupun konsultasi bersama saya, bersama para konsultan yang lain, maka kami mewadahi. Sore hari ini kami persilakan kakak-kakak benar-benar eh, apa ya, menanyakan atau bertanya bisa lewat tulisan di kolom komentar ya di chatnya bisa juga kakak raise hand ya kakak raise hand kakak angkat tangan nanti kami bukakan mic di sini apa yang menjadi permasalahan kakak apa yang menjadi kendala kakak apapun tolong sampaikan pada kami intinya kami ya para konsultan di sini saya mewakili para konsultan juga konsultan DKR yang selama ini membimbing kakak intinya adalah bagaimana kami bisa mengecek gitu ya. Seberapa jauh pemahaman kakak menerima ilmu DKR di minggu ini ya. Saya salah satu alumni di sini, alhamdulillah baru 7 tahun kakak-kakak saya berada di komunitas DKR ini. Saya mempelajari ilmu DKR ini dan baru benar-benar ngeh yang namanya hakikatnya ilmu DKR itu ya 4 tahun berjalan. Jadi wajar kalau kakak-kakak saat ini masih 1 minggu, ada yang 2 minggu, ada mungkin 1 bulan baru mengikuti, yaitu butuh waktu, butuh proses. Ilmu itu tidak langsung apa ya, serta-merta kita dapatkan langsung banyak gitu. Dia akan semakin kita praktekkan, nanti akan nambah, akan nambah terus seperti itu. Ya, jadi mohon untuk di sini yang kami berikan kesempatan bertanya, bukan para alumni yang sudah bergabung di komunitas ini, tetapi peserta yang benar-benar baru mengikuti di minggu ini. Ya Kak ya, kita waktunya nanti mungkin kurang lebih 1 jam ke depan saja karena nanti sudah memasuki waktu sholat maghrib ya. Mungkin di daerah Indonesia Timur, Indonesia Tengah juga sudah mendekati waktu sholat maghrib. Nanti boleh kalau mau izin untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib dulu. Ya, nanti setelah itu boleh kembali lagi di Zoom. Jadi harapan kami kakak-kakak paham, harapan kami kakak-kakak mengerti dan tidak gagal paham, tidak salah paham dengan apa yang ada di kajian ini. Oh, ilmu DKR, tapi ada bisnisnya ya. Nah, itu nanti boleh ditanyakan. Bisnis itu bagi kami nanti hanya sebuah kendaraan saja sih, Kak. Ya, jadi silakan. Makanya kami buka sesi pertanyaan. Yang kami beri pertanyaannya adalah kakak-kakak yang beri kesempatan untuk bertanya, maksud saya ya, yang mengikuti di minggu ini dulu. Ya, bagi kakak-kakak yang lain hanya boleh menyimak dulu. Gitu aja, Kak Inga, langsung dibuka sesi tanya jawabnya. Baik, Kak Eli, Apapun ya karena Kak ya, ini intinya ya nanti tentang ilmu DKR-nya, tentang peluang usaha syariahnya, mungkin tentang umrohnya, apapun boleh ditanyakan, baik, dikonsultasikan ya. baik, Kak Eli. Baik untuk kakak semuanya, karena waktu terbatas ya, waktunya sangat minim, silahkan digunakan dengan sebaik-baiknya untuk berkonsultasi langsung dengan Kak Eli. Ini saya berikan arahan untuk yang bertanya, silahkan buka kamera. Lalu silahkan klik menu reaksi ya, menu reaksi, kemudian kakak bisa pilih emo yang di kolom paling atas ya untuk raise hand atau angkat tangan. Seperti itu. Lalu perkenalkan diri dan perkenalkan siapa konsultan pendampingnya selama 1 minggu ini. Saya utamakan untuk peserta yang mengikuti minggu ini ya. Bagi para alumni, mohon maaf mungkin di lain kesempatan ya. Jadi kami utamakan yang masih baru.
Baik, silakan. Ini sudah ada yang ingin bertanya. Saya tanyakan terlebih dahulu untuk Kak Vina ya. Kak Vina mengikuti minggu ini ataukah sudah alumni? Saya bunyikan ya Kak Vina. Silakan diklik untuk mic-nya agar bisa terdengar suaranya Kak Vina. Atau mungkin absen saja ya Kak Eli ya. Hadir Bisa gitu ya. dibunyikan Kak Vina, jadi ditekan aja, bunyikan gitu. Iya, di mic sebelah Silakan pojok dibunyikan Kak kiri Vina, bawah. Gambar atau mic gambar di itu kiri ditekan. bawah. Ini Sudah sudah saya ketemu atau bukakan belum? dari sini Kak Vina. Kak Vina tinggal tekan aja kata-kata atau tulisan yang muncul di layar HP-nya Kak Vina. Ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak Ya, Vina, silakan memperkenalkan diri, konsultan pendampingnya, dan mohon maaf, Kakak alumni ataukah sudah mengikuti minggu ini? Dipersilakan. baru mengikuti minggu ini nama saya Vina Alhamdulillah. Fantina. Saya berdomisili di Rembang, Lasem. Kalau asli saya Cirebon, Jawa Barat. Kebetulan Baik, pendamping saya Bunda Eli, Bunda Eli Masya Junita. Allah. Sekarang bisa bertemu langsung ya, Kak Iya, Vina ya. betul. Alhamdulillah, Masya Allah. Dipersilakan untuk pertanyaannya. Ya, saya sudah Alhamdulillah sudah mengikuti apa yang diarahkan dari ilmu DKR dan saya masih kesulitan dalam untuk mengikuti bisnisnya karena saya saat ini tidak punya uang. Bagaimanakah solusinya? Baik. Begitu. Eli, mungkin bisa langsung ditanggapi, Kak Eli. Oke, terima kasih Kak Vina. Ya, Alhamdulillah bisa bersilaturahmi lewat ya, Zoom ya, kita bertatap muka walaupun secara online ya, seperti ini. ya. Kondisi Kak Vina itu sebenarnya sama dengan kondisi saya dahulu. Ya, mungkin juga sama dengan kondisi para alumni-alumni yang memang sudah bergabung di sini. Banyak yang kondisinya sama dengan Kak Vina. Sebenarnya Kak Vina itu dulu mengikuti kajian DKR ini tujuannya untuk apa sih? Tujuannya untuk Iya, merubah hidup dan kehidupanku. Kak Vina masuk ke DKR tuh punya tujuan apa? Aku mengikuti ini biar apa gitu. Ya, Mungkin yang lewat TikTok pertama ya. Masuknya lewat TikTok ya. saya Oh, dikasih dikasih link izin. dari Pak Harun. Enggak, masuknya ke grup waktu itu mungkin lihat 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 TikToknya Pak Harun atau live-nya Pak Harun mungkin akhirnya kakak Tidak. masuk ke grup. Jadi sebetulnya saya dulu itu sudah diberi ya bertemu dengan aplikasi ini gitu. Kalau nggak salah dari teman saya diberi link ini gitu. Hmm. Nah, pada saat itu saya keluar gitu, tidak menyimak dengan fokus. Hmm. Lantas saya kebetulan punya nomor WA-nya Pak Haji Harun Hmm. dan kebetulan saya bulan Desember ini saya WA lagi Pak Harun. Itu ya, saya mengutarakan permasalahan saya. Lantas Pak Harun menyarankan untuk masuk grup dan akhirnya saya bisa bertemu dengan Bunda Eli dan lainnya Oke, gitu. nah kakak waktu itu punya masalah apa masuk ke grup ini? Sangat berat. Ya, kebetulan saya di bulan November September ini ya, saya telah ditipu orang. Berapa? Jumlah uang yang tertipu itu sekitar 90 juta. Hmm. Terus? Lantas saya ya terus terang aja saya kacau, dikatakan saya shock lah gitu ya, saya stres. Tiba-tiba saya teringat Pak Harun. Lantas saya WA Pak Ya. Harun. Lantas Pak Harun menyarankan ini. Akhirnya saya mengikuti. Akhirnya saya bergabung di grup DKR dan akhirnya bertemu dengan Bunda Eli dan sedikit-sedikit saya berusaha untuk menjalani apa yang disarankan DKR. Hmm. Begitu. Sudah Nah, dapat lantas manfaatnya dan dirasakan manfaatnya Kak.
Ya, Vina? alhamdulillah sudah seperti diri saya gitu ya, tenang ya, saya tenang. Akhirnya saya bisa, oh ya, di manakah letak kesalahan saya atau kekurangan saya, begitu. Pokoknya intinya saya ingin memperbaiki apa yang kekeliruan yang saya jalani ini, gitu. Oke. Sebenarnya Kak Vina sama saya itu punya latar belakang yang hampir sama. Ya, Ya. betul. Jadi ceritanya memang orang-orang yang di sini ya kita itu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang sefrekuensi ya. Jadi memang orang-orang yang punya nasib yang sama itu biasanya ngumpul di satu satu perkumpulan gitu ya. Memang disitulah tarikannya berarti punya frekuensi yang sama. Kak Ya, Vina tadi kenapa? Pengen bergabung untuk apa? saya bergabung ya, apa ya, Bergabung saya ingin tidak merubah. ingin menjalankan peluang usahanya tapi terkendala biaya. Memang Ya, Pak ketika pengen bergabung itu tujuannya apa? Maunya apa? saya ingin merubah hidup kehidupanku, bertambah teman juga, kepingin saya. Hanya itu? Ya, ya banyak sih, Bunda Eli, banyak. Kak Jadi Vina untuk sudah umroh menambah sudah haji wawasan belum? juga, ya, Sudah umroh sudah haji? belum. Usia berapa sekarang? Sekarang mau 51. Satu. Ini yang begini Kak, Kakak memiliki cerita yang hampir sama dengan saya. Kak Vina tadi kalau ditipu sekitar 90-an, 90 juta ya. Saya Alhamdulillah ditipu kurang lebih 125 juta. Jadi lebih banyak saya. Jadi hadiahnya mungkin masih besar saya karena saya lebih banyak. Ini ya Kak ya, kalau kita mungkin saya waktu itu sudah mengenal ilmu DKR, Allah kasih ujian seperti yang ketipu tadi. Tapi bagi saya langsung terapkan ilmu DKR bahwa hidup itu Ya, kuncinya adalah pada syukur, ikhlas, sabar. Ya, ya, syukur, ikhlas, sabar. Jadi mengganti yang tadinya menyalahkan, yang tadinya apa namanya tidak menerima apa ketetapan Allah itu semuanya akan berubah. Karena sekali lagi ilmu. Ketika kita dalam kondisi punya masalah itu ibaratnya kita itu gelap, Kak. Gelap sekali sehingga tidak bisa melihat jalan sama sekali karena gelap. Tapi ketika kita mendapatkan ilmu, ilmu itu cahaya. Ilmu itu nur. Nur ya, itu cahaya. Makanya ketika kita punya masalah, tapi ketika ada ilmunya, maka kita kenapa tahu solusinya? Karena di situ terang, ya. Maka saya juga mempraktekkan ilmu ini. Maka ilmu itu kalau hanya sekedar kata-kata, sekedar ilmu didengarkan aja, tapi kalau tidak dipahami, tidak benar-benar dipraktekkan, ya tidak akan menghasilkan apa-apa. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya ingat ilmu sis ini, syukur, ikhlas, sabar. Apa? Saya malah bersyukur ketika Allah beri ujian saya. ya, Apa yang saya ucapkan sama Allah? Ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau yang memilih saya menerima ujian terberat ini. Karena tidak semua hambamu engkau uji seperti saya. Berarti saya adalah hamba pilihanmu. Berarti saya yang paling kuat yang bisa menerima ujianmu. Berarti saya, engkau pilih, engkau tahu saya pasti mampu melewati ujian ini. Maka ucapkan terima kasih. ya, Yang kedua, saya ridho ya Allah, hamba ridho, hamba ikhlas. Ya syukur ikhlas. Ikhlas itu kan ridho berarti. Hamba ridho, hamba ikhlas ya Allah. Kalau ini memang yang terbaik untuk saya terima ya Allah. Bukan saya, kenapa saya ya Allah yang kau beri ujian? Enggak. Saya terima ya Allah, saya ridho, saya ikhlas. Mungkin ini, jadi kita berprasangkanya positif sama Allah. Mungkin ya, ini caramu membersihkan dosa-dosa saya. Mungkin ini caramu membersihkan harta-harta saya. Ya, ketika kita ridho, kita sudah mengucap syukur, syukur itu nanti ditambah Allah. Ketika syukur, Allah akan tambah kenikmatan. Ketika ridho, Allah akan ganti dengan jauh yang lebih banyak, lebih baik. Ya, dan yang satu lagi adalah sabar. Temani saya ya Allah untuk bisa sabar menerima ujianmu. Tanpa engkau ya Allah, saya nggak punya kekuatan apa-apa. Saya hamba yang sangat lemah. Maka kuatkan saya ya Allah, temani saya, beri kesabaran saya yang luar biasa ya Allah untuk bisa melewati ujianmu ini. Apa yang terjadi setelah saya benar-benar melakukan itu setiap hari saya ucapkan, saya terima, saya ridho, saya
terima kasih sama Allah ya. Nggak pakai lama Kak. Allah ganti jauh lebih banyak lagi dan jauh lebih baik lagi. Nah, itu kalau kita yakin sama Allah. Maka semua masalah itu ketika diuji sama Allah, datangnya dari Allah, yang bisa menyelesaikan masalah adalah Allah. Saya tidak bisa mungkin menerima ujian seperti ini ketika saya mungkin tidak ada di komunitas ini. Pasti saya menyalahkan, pasti saya nggak terima, ya pasti saya akan ya mungkin melakukan hal-hal negatif yang lain. Tapi di sini Masya Allah, komunitas ini membekali diri saya untuk menjadi jauh lebih baik lagi. Dan kalau masalah yang eh, tidak ada biaya, sama kayak saya, Kak. Saya dulu apakah bergabung di dalam kondisi baik-baik saja? Enggak. Justru orang-orang yang bergabung di sini itu bukan orang-orang yang dalam kondisi baik-baik saja. Dalam kondisi yang aman-aman saja secara keuangan. Mereka adalah orang-orang yang dinolkan sama Allah. Mereka yang diminuskan sama Allah. Tapi kami bangkit. Kami memperjuangkan hidup kami, Kak. Kami nggak mau menerima begitu saja. Hidup itu keras. Kalau kata Pak Harun itu seperti ini. Mau berubah dengan tidak berubah, itu sama-sama nggak enaknya loh. Nggak berubah juga nggak enak, berubah juga nggak enak. Tapi mana yang ada harapannya? Ya pasti yang berubah ini. Minimal ada harapan kita akan diubah sama Allah hidupnya. Tapi kalau kita nggak mau berubah, nggak mau mengubah kondisi saat ini, ya nggak ada harapan apa-apa. Tetap aja juga sulit. Gitu. Ayo coba kakak berpikir. Sama-sama sulitnya. Mau sulit yang diubah apa sulit yang tidak melakukan perubahan? Nah itu. Jadi mindset kita harus kita ubah, Kak. Allah sekali lagi tidak akan mengubah nasib kita, Kak. Selama kita sendiri nggak mau mengubah diri kita. Maka yakinilah Kak Vina dipertemukan, ya, apalagi dalam kondisi seperti itu bagian dari cara Allah yang akan bentuk kasih sayangnya Allah. Allah itu mau menyelesaikan masalah kakak, sehingga dipertemukan dengan orang yang positif, komunitas yang luar biasa. Allah tempatkan kakak di situ, ya. Allah berikan kakak lingkungan yang baik biar kakak juga membaik kondisinya. Nah, tinggal kakak ini mau menerima atau tidak. Kalau masalah uang itu sebenarnya bukan modal, tapi kakak punya keyakinan nggak? Gitu. Modalnya itu bukan masalah uang, tapi keyakinan. Kalau kita sudah yakin, sudah mantap bahwa ini adalah bagian jawaban Allah atas doa kita selama ini, maka kita pasti memperjuangkan, Kak. Seperti saya perjuangkan. Saya nggak punya uang, saya pinjem. Saya mau mengubah nasib saya, ya Allah, saya gitu. Saya udah capek, saya tidak mau dalam kondisi seperti ini terus-menerus. Ya, karena semuanya itu Allah sekali lagi saya memahami tidak akan mengubah nasib saya selama saya tidak melakukan apa-apa. Saya harus berubah. Yang mengubah hidup saya, yang mengubah nasib saya itu adalah saya sendiri. Allah itu tinggal memberikan hasilnya. Melihat kesungguhan kita. Mau berubah apa tidak. Gitu loh, Kak. Makanya kakak dipertemukan dengan ini, dengan DKR, dengan peluang usaha syariah Armina Daily-nya. Itu bukan asal-asalan, itu bukan main-main Allah hadirkan dalam kehidupan kakak gitu loh. Tapi ada maksudnya. Lah maksud itu yang kakak harus kejar terus. Ada apa Allah memberikan ini gitu. Bisa jadi saya yang dulunya nggak kepikiran untuk ke Baitullah, Kak. Tidak ada kepikiran karena ya balik lagi. Saya guru bergaji 1, ya. Kemudian saya punya amanah di bank, saya punya amanah di koperasi, punya hutang sana sini. Tapi keyakinan saya kalau nggak mengubah hidup saya, kapan saya akan diubah sama Allah? Maka saya pas mantapkan sama Pak Haji Harun, saya mau berubah. Beri saya waktu, saya gitu. Saya punyanya ini, saya kuncikan niat bahwa saya sungguh-sungguh ini bukti niatnya saya. Saya nggak main-main, saya mau berubah seperti teman-teman yang lain. Saya kunci niat saya, Kak. Berapapun uang saya titipkan dulu, saya bismillah dengan penuh keyakinan sama Allah. Ya, kalau kita memperjuangkan Allah, ingin berubah karena Allah, ya pasti Allah mudahkan. Saya 1 bulan kasih kesempatan, saya bisa melunasi. Enggak sampai 1 bulan Allah lunaskan. Allah itu memberi rezeki kita itu berdasarkan kebutuhan kita. Butuhmu apa? Sekarang butuh enggak? Kalau kakak nggak butuh, ya Allah nggak ngasih. Allah akan kasihkan ke orang-orang yang lebih butuh. Jadi jangan berharap bahwa tidak melakukan apa-apa akan ada perubahan. Nggak akan ada seperti itu, Kak. Ya, makanya terima ini, Kak, perjuangkan ya sampai
Pak Haji Harun aja dulu memperjuangkan bagaimana bisa masuk komunitas ini, bertemu dengan mentor kami, Bapak Haji Juli Irmayanto almarhum, itu juga beliaunya tidak punya uang, apalagi udah terlilit hutang aja miliaran gitu loh. Mau punya uang dari mana kan gitu. Tapi apa yang membuat beliaunya itu bisa melangkah di sini? Keyakinan. Sekali lagi keyakinan ini nggak bisa dinilai dengan uang, Kak. Dan itu keyakinan yang menitipkan di hati kita siapa? Allah. Allah yang nitipkan keyakinan itu. Sehingga keyakinan itu kami ambil, kami bawa untuk kami berjuang di sini. Saya punya Allah. Saya tunjukkan ya Allah saya berubah. Maka engkau ubah nasib saya. Itu, Kak. Jadi masalah modal bagi saya itu Allah cuma menguji kita kok. Mau tak ubah? Mana kesungguhanmu? Kan gitu. Lihatkan sama Allah, tunjukkan sama Allah bahwa kakak ingin berubah. Sampai aja modal juga pinjam, Pak Harun pinjam. Maka saya ikuti langkahnya. Kalau beliaunya pinjam, tapi pinjamnya bukan untuk konsumtif, bukan untuk makan, bukan untuk foya-foya, tapi tujuannya adalah untuk mengubah nasib, mengambil respon dari Allah tadi, memberikan respon positif. Ya kenapa tidak gitu loh, Kak. Bisa jadi kakak lewat sini, kakak tadi saya tanya belum umroh, belum haji, bisa jadi kakak dari sini juga bisa umroh, bisa haji loh. Ini cara Allah menjawab doa kita. Kalau kakak nggak punya kendaraannya, nggak bisa kakak. Ya, makanya harus punya komunitas. Makanya kata Abah Harun di kelas 1 dijelaskan eh, bahwa wadah rezeki kita, takaran rezeki kita bisa melebar. Wadah rezeki kita itu bisa membesar ketika kita punya pertemanan orang-orang yang positif, punya pertemanan orang-orang yang wadahnya sudah besar, ketularan nanti pasti. Ya. Sama di sini pun juga demikian. Maka saya meyakini ketika saya punya teman-teman orang yang sudah bolak-balik Mekah Madinah, saya pasti di bawah. Ya. Apa yang terjadi? Respon saya positif, Kak. Karena Allah itu sesuai prasangka hambanya. Kakak mau memprasangkakan apa saat ini, itulah yang akan terjadi. Kalau kakak prasangkanya, enggak ah, paling aku di sana juga ketipu, aku nggak bisa apa-apa, ya itulah yang terjadi. Gitu. Karena pikiran kita itulah yang menyebabkan nasib kita. Tapi kalau pikirannya diubah, direspon positif. Bismillah ya Allah, kalau mereka-mereka saja bisa, engkau ubah nasibnya, saya pun pasti bisa ya Allah. Bismillah ya Allah, mudahkan langkah saya untuk hijrah di sini ya Allah. Mudahkan saya untuk bisa mewujudkan impian saya. Mudahkan saya bisa menyelesaikan masalah-masalah saya. Karena saya berkumpul dengan orang-orang yang luar biasa di sini. Nah, beda respon itu beda hasil, Kak. Maka tergantung respon kakak saat ini mau respon yang mana, yang negatif atau yang positif. Kalau saya ya sama-sama gratisnya kan ini, saya ya pilih yang positif. Toh Allah itu sesuai dengan prasangka kita. Makanya nasib kita itu tergantung pikiran kita. Pikiran yang negatif atau positif gitu. Nah, kami di sini punya keyakinan bahwa Allah pasti mengubah. Asalkan saya nanti mau mengikuti arahan bimbingan dari Pak Harun gitu. Pak Harun sudah melahirkan banyak orang-orang yang luar biasa. Maka saya pun sebagai muridnya pasti bisa. Apa yang terjadi setelah 7 tahun saya bertahan di sini kan? Saya menjalankan peluang usaha syariahnya. Masya Allah rezekinya luar biasa. Saya seorang guru bergaji 1, sudah 19 tahun juga nggak naik-naik gaji saya. Gitu loh, Kak. Tapi di sini ketika saya niatkan berdagang di komunitas ini ada peluang usaha syariah. Allah yang memberikan saya kok. Saya nggak minta Allah dipertemukan dengan bisnis apapun. Saya nggak pernah bisnis. Tapi ketika Allah kasih, saya terima. Mudah-mudahan ini menjadi jalan pembuka pintu rezeki saya selanjutnya. Apa yang terjadi? Prasangka saya terjadi, Kak. Di sini, Masya Allah, luar biasa. Saya bisa jadi prioritas, saya bisa ke Singapura, saya bisa setiap tahun bisa umroh, mengumrohkan ke orang tua saya, suami, anak, mertua, semuanya sudah saya bawa ke Baitullah. Karena apa? Saya menerima 7 tahun yang lalu, Kak. Coba seandainya 7 tahun itu saya lewatkan. Jadi nasib kakak setahun, 2 tahun, sampai 5 tahun yang akan datang tergantung keputusan kakak saat ini loh. Kakak ini mau mengambil keputusan apa tidak? Gitu. Ya, jadi jangan dipikir sekarang. Setahun, 2 tahun, langkai terus, ikuti terus. Ibaratnya kalau Pak Haji Harun tuh naik kendaraan gitu ya, kita numpang di sini. Saat ini saya numpang di kendaraannya Bapak Haji Harun. Beliau yang menyetir kendaraan itu ibaratnya. Ya, beliau guru saya. Maka beliau kemanapun saya ikuti. Ya.
Itu luar biasanya di komunitas ini. Dan di sini memang tidak sebatas hanya ilmu bisnis aja, Kak. Bisnis itu sekian persen. Hanya 10% perlu dipahami. 90%-nya adalah ilmu DKR-nya yang penting. Ditata lagi hatinya, pikirannya, sikapnya, dipraktekkan semuanya, istiqomahkan aja. Sampai kapan? Sampai Allah benar-benar ridho hadirkan keajaiban demi keajaiban dalam kehidupan kita. Itu ya Kak Bina ya. Jadi Ya. kalau kakak memang sudah yakin, sudah mantap, kalau mereka-mereka saja bisa, saya pasti bisa. Toh kita itu punya Tuhan yang sama kan? Sama-sama punya Allah kan, yang maha kaya, maha besar, maha segala-galanya. Nah, semua ilmunya nanti diberikan ketika sudah berlanjut. Kakak-kakak itu ibaratnya kalau kemarin masih playgroup gitu ya di DKR, nanti kalau udah masuk, ya kakak udah naik di kelas 1, kelas 2, ibaratnya udah ilmunya udah ada beda lagi, beda-beda tingkatannya. Nah, mungkin saya sudah di tahapan SMP, SMA-nya lah. Kakak bertahap, semuanya ada ilmunya yang pelan-pelan harus kakak pahami. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi solusinya Kak Vina. Allah ganti apa yang udah Allah ambil. Allah memberikan yang lebih syariah. Allah yang memberikan lebih yang halal. Semuanya diganti. Yakinilah itu. Nggak mungkin Allah ngasih ujian. Kalau ujiannya kecil, mungkin hadiahnya hanya panci kayaknya. Tapi kalau ujiannya besar, hadiahnya itu bisa lebih dari itu. Bisa nanti bisa umroh, mungkin bisa nanti bisa lunas amanahnya, mungkin nanti itu hadiah Allah itu semakin berat ujiannya, maka hadiahnya semakin besar. Yakini itu. Ya, mantap Kak Vina. Mantap, mantap. Bismillah. Diperjuangkan intinya. Sama-sama nggak enaknya, lebih baik berjuang yang ada harapannya, Kak. Yang di situ ada doa orang-orang yang mungkin doa kita ini nggak dikabulkan, apapun dikabulkan sama Allah. Tapi saya punya teman-teman yang jauh lebih soleh, jauh yang doanya itu memberikan keberkahan untuk kita. Saya meyakininya begitu, Kak. Jadi saya ini siapa? Saya bukan apa-apa. Tapi saya di sini wasilah saya bisa bermanfaat bagi banyak orang, membawa solusi untuk banyak orang. Ya disitulah Allah akhirnya menolong masalah-masalah saya sehingga masalah-masalah selesai, amanah-amanah mulai selesai, bisa daftar haji, bisa setiap tahun ke Tanah Suci. Bahkan nanti Januari ini saya memberangkatkan 4 orang. Masya Allah. Jadi ibu mertua saya, anak saya, suami sama saya nanti. Digerakkan Umroh Akbar 1111 jamaah. Kenapa kami bisa bolak-balik? Karena kami tahu ilmunya, ya. Karena kami tahu cara bagaimana mempraktekannya. Kami dibimbing sama guru kami. Kami ikuti apapun yang disarankan Pak Harun, kami ikuti. Enggak, kami tolak sama sekali. Ya, ibaratnya kami nggak pakai otak saya sekarang. Saya pakai otaknya Pak Harun aja. Ya, toh saya pakai otak saya juga saya selama ini nggak kemana-mana. Nggak ada hasil apa-apa. Masih banyak yang salah dengan pikiran saya. Maka saya ambil pikiran guru besar saya manut. Kalau saya santri itu sami'na wa atoknya. Apapun kata Pak Harun, saya ikuti. Karena Pak Harun dikirim Allah ke kehidupan kita, itu bukan kita yang minta, tapi Allah yang ngasih. Ya, berarti kalau Allah yang ngasih itu pasti yang terbaik sudah dipilihkan Allah untuk kita. Nggak mungkin Allah ngasih yang terburuk itu. Allah selalu ngasih yang terbaik. Tinggal respon kita bagaimana mau menerima atau menolak. Gitu aja, Kak. Bisa dipahami ya, Kak Vina ya? Ya. Oke, nanti Bismillah diisi formulir pendaftarannya. Bismillah Kak, saya niat hijrah, niat berubah. Semoga Allah ridha, Allah mudahkan. Ini bagian dari Allah, bentuk kasih sayangnya Allah yang mau menjawab doa-doa saya. Jadi harus direspon positif Kak. Maka hidup Kakak juga akan positif seterusnya. Amin. Ya. Bisa dipahami ya Kak Bina ya? Ya, ya. Satu pertanyaan ini sudah hampir setengah jam. Ya Kak Ingat. Betul sekali. Masya Allah, luar biasa. Baik Kak Vina, Bismillah ya Kak Vina ya, semakin dikuatkan Bismillah. niatnya. Ya, Baik. siap. Alhamdulillah Kak Vina sudah paham ya, semoga istiqomah. Kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya, dipersilakan kakak-kakak, silakan klik reaksi menu di bagian bawah, Boleh juga di kolom lalu komentar. klik di kolom paling atas ya, atau bisa ditulis di kolom komentar. Bisa juga dada-dada. Mungkin tidak bisa mungkin tidak bisa buka kamera, silakan bisa ditulis di kolom komentar, nanti akan saya bantu bacakan ya.
Mungkin Ada yang saya ingin mau bertanya? menghadirkan salah satu alumni ya, Kak Inga ya. Sambil Boleh. menunggu kakak-kakak yang Ya. lain ya, alumni juga yang saya lihat dari ini kok hadir juga ya di sini. Ini alumni yang benar-benar mendapatkan keajaiban bertubi-tubi ya. Dari yang Pak Kak Sukan dulu ya, Kak Sukan, sebentar saya bukakan mic-nya Kak Inga. Dari Kak Alhamdulillah Kak Sukan Sukan satu hadir dari ya. laki-laki, satu dari perempuan nanti yang saya minta untuk memberikan apa ya, berbagi kebermanfaatan atau berbagi testimoni ya. Silakan Kak Sukan, sudah bisa dibuka mic-nya? Oh, Kak Iya, sudah, Kak. Sukan sudah. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Eli sudah memberi waktu kepada saya. Juga terima kasih pada Kak Inge. Suaranya menghilang ya? Boten. Ya, Ada. Alhamdulillah. Iya, Baik. Jelas kok Kak Sukan, boleh iya, dilanjut. Baik. jelas, Kak. Lanjut, Suara saya jelas, dilanjut Kak. Kak. Alhamdulillah. Iya, iya, saya mau testimoni sedikit tentang kehidupan saya waktu mengikuti kajian DKR ini. Saya perkenalkan, saya Kak Sukan dari Kota Gresik. Bapak Ibu, dulu saya mengikuti kajian ini, kehidupan saya di waktu itu kebanyakan itu ya, amanah, juga usaha seret, juga saya pernah ditipu orang juga, seperti itu. Lalu saya membuka TikToknya Pak Jarun, itu lalu masuk di Kak Febri kalau nggak salah itu dari Bali itu, seperti itu. Yang bimbing saya itu Kak Febri, seperti itu. Alhamdulillah saya telah mengikuti kajian ini itu waktu itu saya konsiniat itu 7 juta kalau nggak salah itu ambil konsiniatnya itu seperti itu. Alhamdulillah ya saya tanya Kak Eli saya ambil itu DP Umroh itu hanya punya uang 2 juta. Selanjutnya gimana bisa diansur kata gitu. Kalau nggak salah itu 4 kali kalau saya mengansur itu. Alhamdulillah jangka 7 bulan bisa melunasi itu ingin gitu di Umroh Akbar 2023 itu. Alhamdulillah Bapak Ibu, dulunya saya ya itu tadi banyak amanah, juga ditipu orang seperti gitu. Lalu saya kok nggak bisa tidur malam waktu itu gitu. Habis itu ngikuti kajian Pak Jarun. Cuma kajian Pak Jarun yang saya ikuti untuk sementara itu jaga PS seperti itu. Hati, pikiran, dan sikap seperti itu. Itu yang saya lakukan waktu itu seperti itu. Dan untuk salat malam, sedekah setelah salat subuh itu saya berjalankan itu. Alhamdulillah saya setelah apa ya ngunci niat itu ada perubahan dalam kehidupan saya itu bisa melunasi waktu itu bisa lunas apa ya membayar DP umroh itu sampai lunas sampai 7 bulan itu bisa umroh bersama istri saya itu. Alhamdulillah sekali. Saya nggak percaya kok. Masalahnya apa? Orang boros saja kok bisa umroh seperti itu. Ya Allah, tidak nyangka saya itu. Nggak ada harapan seperti itu. Seperti itu. Alhamdulillah saya mengikuti kajian ini banyak perubahan sekali kehidupan saya. Seperti gitu Kak Eli. Saya ya sangat berterima kasih kepada leader-leader yang nggak ada bosannya membimbing saya seperti gitu. Kalau boleh tahu Kak Sukan usia berapa sekarang?
Ya itu masalah usia saya agak mirip Eli. Masalahnya usia itu sudah 65 gitu. Seperti itu. Masya Allah. Ya oh Siap gitu. ya bergabung di sini yang tadinya ketipu, bisnisnya seret, kemudian tidak amanahnya di mana-mana, hutangnya Masya Allah. Wasilah ya Kak Sukan sekali lagi. Iya, Jadi benar Kak Sukan sekali. dalam waktu 7 Banyak bulan kalau keajaiban, mampukan, keajaiban ya, kalau dalam untuk kehidupan bisa saya. mengikuti gerakan Umroh Akbar 2023 kemarin. Kemudian bersama istri Iya, berdua. kalau 2024 2024 bersama yang berapa? kemarin bulan Januari saya bisa Bisa mengumrohkan keluarga saya 5 orang. 5 Ya, orang. 2024 kemarin iya. Januari kakak-kakak di Gerakan Umroh Akbar 1.100 jamaah. Lah ini nanti di Januari 2025 berapa orang lagi yang diberangkatkan Kak Zukan? Ini ada 5 orang juga. Ini Insya kakak Allah. saya Tentunya ini sama menantu, sama anak, sama cucu. Ini 5 orang. Insya Allah menantu cucu, bisa Masya Allah. berangkat Januari depan ini. Seperti gitu. Bagaimana dengan bisnisnya Kak Sukan sekarang? Yang dulunya seret, gak ada orderan, sekarang bagaimana? Ya Alhamdulillah lancar sekali Kak Eli. Masya Berkat ikuti Allah. kajian ini seperti itu. Lancar, sekarang usahanya Iya. makin besar, orderannya bertubi-tubi, ya karyawannya makin banyak, Masya Allah. Ya, Iya. ini namanya Begitu. wasilah ya, Kak Sukan. Oke, terima kasih Kak Sukan sudah berbagi pengalaman hasil ketika mempelajari, mempraktekkan ilmu DKR dengan sungguh-sungguh ya Kak Sukan ya. Iya Kak. Oke, Iya Kak. terima kasih Iya Kak terima Sukan. kasih. Satu lagi Kak Iya. Inge, menunggu kakak-kakak yang lain ya, boleh. Di sini Baik, ada yang jauh di sana, Kak Inge. Saya lihat juga ada salah satu alumni yang hadir. Di sini ada Kak Siti Hutami. Mana Kak Siti Hutami? Nah, ini boleh dibuka mic-nya Kak Siti? Baik, Bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Kak Siti boleh berbagi pengalaman atau ceritanya Kak Siti awal sebelum bertemu dengan DKR dulu seperti apa, kemudian setelah mempraktekkan, bergabung di komunitasnya, sampai saat ini apa yang sudah Kak Siti dapatkan gitu. Baik, terima kasih Bunda. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Kak Inge. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Saya adalah Siti Hutami dari Kota Banjarmasin dari Kalimantan Selatan. Dulu saya sebelum ikut ilmu DKR ini, saya sering tertipu, sering ditipu. Pokoknya masalah itu datang bertubi-tubi pada saya dulu. Terus habis itu pernah saya menolong seseorang. Kalau saya itu tertipunya itu bukan sekali, 2 kali, 3 kali. Makanya sama orang sini itu saya sampai dibilangi saya itu adalah orang yang bungol tambok katanya. Orang yang sebodoh-bodohnya orang lah itu saya dulu itu. Habis itu saya pernah menolong orang itu saya perjuangkan hidupnya karena suami istri luntang-lantung saya bawa ke rumah. Saya akhirnya menyewa rumah yang lebih besar. Saya bantu orang itu selama kurang lebih 5 bulan sampai sepeda motor saya pinjamkan. Pokoknya saya perjuangkan ibaratnya beliau ini nggak punya kompor, bisa makan makanan mateng. Pokoknya saya carikan pekerjaan. Sepeda motor itu saya pinjamkan. Saya kalau mau belanja setiap hari itu saya tenteng, saya pikul istilahnya supaya orang itu bisa supaya mendapatkan kehidupan yang lebih baik gitu. Tapi setelah 5 bulan itu saya pulang ke kampung, habis itu Masya Allah setelah saya kembali lagi ke tempat saya ke perantauan ini, semuanya dibawa kabur, mulai dari sepeda motor dibawa, terus habis itu mesin gerinda, alat pertukangan suami saya itu dibawa semuanya, sampai isinya dapur mulai dari tabung gas, apa-apa pokoknya dibawa semua, tapi saya syukur Alhamdulillah nggak apa-apa karena saya bukan saya yang menipu, saya bilang begitu kan. Setelah itu beberapa tahun yang lalu ada orang yang sangat menyakiti saya kan, menyakiti saya terus habis gitu menghina, terus memfitnah gitu. Saya berusaha untuk melupakannya, bertahun-tahun saya untuk melupakan gitu, sudah ibaratnya sudah saya memaafkan. Tapi Masya Allah saya dikasih ujian sama Allah itu luar biasa. Ternyata setelah beberapa tahun kemudian orang itu datang sama saya sekeluarga ibarat yang karena saya ibaratnya satu-satunya orang yang beliau kenal, akhirnya saya yang harus
membiayai hidupnya, mencari tempat tinggalnya, pokoknya membuat tempat tinggalnya. Itu rasanya membuat hati saya itu hilang kesabaran. Saya merasa marah, merasa benci, tapi saya nggak bisa mengungkapkan, nggak bisa mengatakan sama siapa-siapa. Saya pendam sendiri berbulan-bulan. Alhamdulillah setelah berbulan-bulan saya pendam sendiri itu, saya akhirnya menjadi sakit lumpuh ibaratnya, sampai saking marahnya saya itu. Saya kadang mungkin lupa makan, lupa minum, habis itu saya sakit, benar-benar sakit sesak napas. Habis itu saya berjalan itu ngisot, habis itu saya itu berjalan itu merangkak, kadang berpegangan dinding segala macam. Akhirnya saya itu berhari-hari seperti itu, nggak bisa ngapa-ngapain, pokoknya cuma sakit. Tiba-tiba itu ada seorang teman telepon, saya pikir itu biasanya ngutang uang gitu, tapi waktu itu enggak, saya menceritakan semua masalah saya ini sama teman saya itu, tapi teman saya itu bilang katanya, enggak apa-apa Kak, nanti saya akan saya Kakak perkenalkan sama konsultan saya, katanya gitu. Nanti sekarang sudah hari Rabu, nanti hari Minggu saya perkenalkan supaya Kakak ikut kajian ilmu DKR. Teman-teman, karena saya tidak tahu TikTok, enggak kenal Facebook, enggak kenal apa-apa ya dulu itu. Saya pikir kajian DKR itu apa? Saya bilang gitu. Itu bisa mengobati orang sakit, katanya bisa bisa menyelesaikan segala macam masalah, katanya gitu kan. Terus habis gitu saya nggak banyak bertanya karena saya pengen sembuh. Habis itu benar, setelah itu saya diperkenalkan sama konsultan itu bernama Kak Anita. Setelah itu hari Minggu itu ada komunikasi. Betul, setelah hari Senin itu saya dikirimi link. Terus saya hari malam Selasa itu ikut kajian DKR. Subhanallah, setelah saya mengikuti ilmu kajian DKR itu luar biasa. Setelah Pak Harun mempraktekkan ilmu terapinya, setelah kajian selesai, saya ikuti terapinya itu. Saya sampai menangis di situ, pokoknya air mata saya tumpah di situ karena saya itu ingin sembuh, saya tidak mau sakit lagi. Saya maafkan siapapun yang menyakiti saya, yang memfitnah saya, yang mendolimi saya maafkan semuanya. Alhamdulillah setelah itu, besoknya setelah bangun tidur, ternyata penyakit saya itu langsung hilang, Kakak. Hilang, pokoknya rasa sakit yang kaku, yang sesak napas, semuanya hilang. Di situ itu rasanya, ya Allah, saya benar-benar ada keajaiban. Keajaiban itu benar-benar ada kalau kita mempraktekkan ilmu DKR ini dengan sungguh-sungguh. Dan setelah itu ilmu DKR itu saya praktekkan terus menerus, alhamdulillah saya bisa memaafkan orang yang menyakiti saya. Katanya Pak Harun kan, kalau ingin lebih anunya lagi kan disuruh pergi ke rumahnya orang itu, disuruh, maksudnya perasaan ini setelah mempraktekkan ilmu itu seperti apa. Tapi subhanallah, benar-benar ternyata setelah saya mempraktekkan ilmu ini, benar-benar tidak ada rasa marah, tidak ada rasa benci, malah saya kadang berterima kasih, ya Allah, Engkau mengirimkan orang ini menyakiti saya, tapi ini yang akan membuat saya lebih baik lagi gitu. Habis itu alhamdulillah, ya Allah, saya kadang-kadang mempraktekkan ilmunya Bunda Ana, berbisik, ya Allah, keajaiban itu selalu ada, selalu datang, saya keajaiban rezeki itu ada. Saya bulan Juni kemarin bisa membadal haji bapak saya, syukur alhamdulillah. Setelah itu saya kepengen umroh, saya mengikuti ilmu-ilmunya yang diarahkan oleh guru-guru kami. Habis itu saya ikutin terus-menerus, sedekahnya, berbaginya, segala macam saya ikutin. Alhamdulillah saya nanti tahun 2025 ini bisa umroh bersama suami saya. Alhamdulillah keajaiban itu benar-benar ada, keajaiban itu selalu datang bertubi-tubi sama saya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Kak Anita, terima kasih kepada Bunda Eli, Kak Inge, Kak Ena, dan terima kasih kepada semua grup Mutiara, itu merupakan keluarga saya. Terima kasih atas semua ilmu-ilmunya. Terima kasih kepada Pak Harun, Bunda Ana, dan dosen-dosen semua yang mengajar di KMBTJK. Itulah kakak-kakak keajaiban yang terjadi sama saya. Kalau kita mempraktikkan ilmu DKR itu dengan sungguh-sungguh, benar-benar keajaiban itu ada. Itu Bunda testimoni saya. Masya Allah, luar biasa ya. Kak Siti Utami pekerjaannya sehari-harinya apa Kak Siti? Saya cuma menjual pentol, Bunda. Penjual Penjual pentol. pentol. Iya,
penjual pentol atau cilok ya Kak? Pentol gitu ya. Penjual Iya, pentol, Masya Allah. Bergabung di sini berapa lama Kak Siti? sudah tahunan Bunda, sudah setahun. Sudah Satu setahun. tahun. Masya Allah. Ini keajaiban ya. Yang kemarin bahkan Kakak ada amanah ya di orang yang kemarin Kakak Ya, ceritakan ternyata orangnya sampai bayar amanah itu bagaimana ceritanya Kak Siti? saya itu sebetulnya kalau uang saya dihitung di orang itu sebetulnya banyak, tapi nggak ada yang mau membayar. Sampai ada yang meninggal Bunda orangnya itu, tapi saya ikhlaskan supaya nggak jadi dosa. Setelah itu ternyata kan saya nggak menyangka juga. Terus habis gitu kan ada teman saya itu kan punya hutang sudah lama gitu. Bahkan mereka nggak ada jalan kelihatannya mau membayar, tapi saya biarkan saja. Saya kalau kapan-kapan punya saya bayarin. Tapi mungkin mendengar saya punya niat mau umroh, dia bilang, Mbak katanya mau umroh ya, iya saya bilang gitu. Nggak tahu dapat jalan dari mana. Setelah itu teman saya ini langsung mentransfer ke rekening saya itu 33 juta itu uang saya. Seandainya mungkin orang itu nggak bayar hutang ya saya mungkin nggak ikut umroh, tapi alhamdulillah Allah memberi jalan yang luar biasa Bunda sama saya ini. Maksudnya kan ada aja rezekinya ya, tiba-tiba aja orang itu membayar hutang. Sebetulnya saya ini punya uang itu kalau dihitung banyak di orang, tapi nggak ada yang mau membayar, tapi saya sudah ikhlas aja apapun yang Allah hadirkan dalam hidup saya ya saya terima dengan ikhlas itu aja. Bahkan ada yang meninggal pun saya ibaratnya bukan orang itu nggak punya uang atau nggak punya harta, orang tuh kaya kaya sekali yang punya hutang tetapi nggak mau membayarnya sampai istrinya meninggal, tapi saya ikhlaskan, saya nggak jadi masalah. Insya Allah. Akhirnya inilah yang menjadi kemudahan bagi Kak Siti ya ketika benar-benar sudah memudahkan urusan orang lain gitu ya. Allah yang akan memudahkan urusan Kak Siti, terutama dimudahkan jalannya untuk bisa hadir ke tanah suci. Masya Allah. Sangat menginspirasi sekali ya Kak Inge ya. Seorang penjual pentol gitu ya. Ya, Kemudian betul sekali. istiqomah mengikuti. Sekali lagi di sini kakak-kakak kami membuka pikiran kakak-kakak bahwa kami di sini tuh bukan orang-orang yang ibaratnya berprofesi, orang-orang yang ibaratnya punya kedudukan atau apa, memang orang-orang yang sudah aman keuangan. Ya justru kami di sini ini luar biasa ya. Tadi Pak Sukan itu sering ditipu, usahanya seret, punya banyak hutang gitu ya. Bahkan Kak Siti Utami berkali-kali ditipu, tapi Kak Siti Utami ini Masya Allah saya salut keluasan hatinya ya Kak Inga untuk mengikhlaskan Ya, semuanya. Nah, ketika udah ikhlas ridho, maka Allah juga ridho ikhlas dengan kehidupan Kak Siti. Allah angkat derajatnya sampai dimampukan dengan adanya keajaiban orang yang lama ya berhutang, tapi dengan caranya Allah, mungkin Allah yang menggerakkan sehingga beliaunya bisa mengembalikan amanahnya yang sudah benar-benar diikhlaskan sama Kak Siti. Dan itulah yang menjadi jalan bagi Kak Siti nanti 2025 bisa hadir ke Tanah Suci bersama pasangan Bersama tercinta. Insya Allah. amin ya Allah. Masya Allah luar biasa. Terima Baik kasih Kak Kak Eli, Siti ya. Oke, mungkin ada terima pertanyaan? kasih Kak Siti Utami. terima kasih Kak Inge, Ya, terima kasih Kak. sama-sama. Baik Kak Eli, ini dilanjut pertanyaan berikutnya kah? Boleh. Ini masih ada Baik waktu kakak semuanya sekitar 15 menit ya. dipersilakan bertanya ya. Mungkin saya berikan kesempatan untuk satu penanya lagi. Ada yang ingin bertanya atau berkonsultasi? Ini di kolom chat sebenarnya juga ada Kak Eli ya. Iya, boleh. Ini ada Mungkin Kak Rina, saya bacakan. Kak Rusmawati yang suka buka kamera, Kak AA, boleh ya. Nah, ada Kak Aas yang buka kamera, boleh kakak-kakak Iya, bertanya. dipersilakan bertanya. Ini Ada di pertanyaan sini nggak, ada teman? di kolom chat ada Kak Irianti Adi. Kak Irianti Adi atau kita panggil saja Kak Eli. Beliaunya Boleh. diberikan sudah mengikuti ilmu di KR ya, diberikan ujian bertubi-tubi dan itu terus-menerus seperti itu. Beliau pun sampai bermimpi ingin berangkat haji ya. Kemudian beliau pun terlilit hutang, namun belum bisa melunasi. Kemudian ikut kajian DKR dan akhirnya sebenarnya beliaunya ingin mendaftar, namun terkendala biaya. Ini kita eh, Kak Irianti angkatkah boleh Kak Eli? dibuka mic-nya, Kak Irianti. Kak Irianti Adi ya.
Kak Irianti Adi. Boleh Kak Irianti dibuka mic-nya atau dibuka Namun kamera? kalau belum bisa membuka kamera nggak apa-apa, yang penting suaranya terdengar, Kak Irianti. Belum. Bisa dibuka mic-nya. Silakan Kak Irianti Adi Siswa. Kak Irianti? Atau mungkin memang hanya ingin bertanya dan curhat di kolom Oh, komentar saja ya Kak Eli ya. Baik, gimana mungkin untuk yang terciptanya? terkendala biaya mungkin tadi sudah dijelaskan sebentar oleh Kak Eli ya mengenai yang terkendala biaya. Mungkin untuk Iya, kakak-kakak yang lain. Atau mungkin diulas sedikit lagi oleh Kak Eli mungkin. boleh-boleh. Ini terus di bawah itu saya terlilit utang sampai sekarang saya belum bisa melunasinya. Terus 1 minggu ini mengikuti dengan Bapak Haji Harun, maka mendengarkan penjelasan. Mm-mm. Oke, sekali lagi kakak-kakak ya, bukan masalah biaya. Kalau biaya itu bisa diikhtiarkan, ya. Apapun yang Allah hadirkan saat ini, silakan direspon, silakan diterima dengan positif, ya. Kalau masalah biaya harus pinjam dan lain sebagainya, itu memang anggap itu memang jalan dari Allah gitu loh. Kayak saya dulu gitu loh. Coba kalau seandainya saya itu sampai gini kadang-kadang Kak Inga, ya Allah, terima kasih ya Allah, seandainya saya mungkin dulu gitu ya 7 tahun yang lalu saya tidak mengambil langkah ini, mungkin hidup saya juga tidak akan seajaib saat ini, tidak akan mendapatkan banyak keberkahan dan kebermanfaatan seperti saat ini. Maka benar-benar ketika kita itu berani mengambil keputusan, niatnya jangan sampai salah niat gitu ya, Kak ya. Niatnya kalau tidak karena Allah, niatnya ingin mencari uang, niatnya ingin ini, ingin itu nanti salah niat juga akan salah tujuan dan salah akhirnya gitu loh. Makanya kakak-kakak kalau memang ingin hijrah bukan karena siapa-siapa kakak berubah, tapi karena kakak diri kakak sendiri dan karena Allah aja. Ya, niatkan bagian dari kakak untuk merespon. Ya Allah, Bismillah. Saya tidak pernah meminta engkau pertemukan dengan ilmu DKR. Saya tidak pernah meminta engkau pertemukan saya dengan Pak Haji Harun. Saya tidak pernah meminta engkau pertemukan saya dengan komunitas DKR ini, dengan peluang usaha syariah Armina Daily, dengan Biro Umroh Haji terbesar Armina Reka. Tapi engkau hadirkan dalam kehidupan saya, ya Allah. Engkau yang mengirim. Kalau Allah yang mengirim, menghadirkan dalam kehidupan kakak, itu Allah nggak main-main, Kak. Yakinilah, itu bisa jadi dari bagian dari cara Allah menjawab doa-doa kakak selama ini. Kakak selama ini pasti minta pertolongan sama Allah. Ya Allah, lunaskan amanah saya. Ya Allah, mampukan saya, bla 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 bla. Pasti saya rasa doanya seperti itu. Tapi kenapa coba kakak berpikir? Kenapa Allah menjawabnya melalui ini gitu loh? Karena gini, Allah itu jauh lebih tahu apa yang terbaik untuk kita, melebihi diri kita sendiri. Dan yakinilah apapun yang menurut kita baik, itu belum tentu baik menurut Allah. Apapun yang menurut kita nggak baik, itu belum tentu itu juga yang nggak baik untuk kita. Pasti itu yang terbaik untuk kita. Mungkin saat ini kita dalam kondisi yang benar-benar nggak enak, nggak nyaman. Kakak diuji dengan, oke boleh yang mau sholat ya kakak-kakak ya. Diuji dengan kondisi, keadaan, perekonomian, dan lain sebagainya. Ingat ya kakak-kakak semuanya. Ketika kita diuji sama Allah, berarti kita itu mau naik derajat, mau naik tingkatannya. Kayak kita sekolah itu loh. Kalau kita diuji, maka kita naik kelas. Saat ini mungkin kita diuji dan lain sebagainya. Nah, siapa tahu memang ini cara Allah menaikkan kelas kita adalah Allah kasih DKR ini. Allah kasih peluang usaha syariah ini. Bisa jadi seperti kakak-kakak tadi loh. Niatnya di sini gabung komunitasnya, niatnya menjalankan peluang usaha syariahnya. Dijalankan itu, semua dijalankan karena diterima, tidak ditolak. Menerima semuanya. Kak Siti Utami, Kak Sukan tadi menerima, masuk di sini. Apa yang terjadi? Allah Maha bisa ngasih rezeki dari pintu yang lain. Ya. Jadi jangan dikira bahwa ketika kita menjalankan Armina Daily nanti rezeki kita ya dari Armina Daily, tidak. Ya. Tetapi rezeki itu mau Allah datangkan dari mana aja bagi Allah itu mudah. Bagi Allah bisa kun fayakun aja. Makanya jalan yang perlu kita ikuti adalah bisa jadi mudah-mudahan ketika kakak masuk komunitas ini ya,
berkumpul dengan orang-orang positif, orang-orang yang saling mendoakan, orang-orang yang saling menguatkan, semuanya positif, mendahulukan Allah, ya, melakukan amalan-amalan yang memang dicintai Allah, menjadikan Allah ridho. Maka ketika Allah udah ridho, masalah apa yang tidak Allah selesaikan? Doa-doa mana yang tidak Allah kabulkan untuk kita? Maka di sini niatkan menggapai ridhonya Allah. Bisnis itu hanya wasilah. Tapi ketika wasilah ini kita kerjakan, ya kakak-kakak yang saat ini punya amanah, berarti punyalah penghasilan tambahan. Jadikan ini adalah cara kakak ingin melunasi. Jadi ada niat baik ke kakak melunasi amanah kakak dengan kakak menjalankan ini. Allah Maha tahu kok apa yang ada di hati kita. Ya, walaupun tidak kita ucapkan ada aja Allah tahu gitu. Makanya saya kalau kakak-kakak terlihat amanah ya Bismillah aja gitu loh. Bismillah karena Allah bukan karena siapa-siapa. Kakak Bismillah dalam rangka menerima, ya menerima apa yang Allah hadirkan saat ini. Bisa jadi inilah solusinya gitu loh atas masalah kakak selama ini. Ya, bisa jadi memang ketika kakak ambil ya disitulah kakak-kakak nanti akan diubah kehidupannya sama Allah seperti saya, Kak Inge, Kak Sukan, Kak Siti Utami dan kakak-kakak yang lainnya. Setiap orang punya keajaiban sendiri-sendiri kakak-kakak ya. Jadi silakan kakak-kakak ambil keputusan. Jadi Ilmu DKR ini sudah selesai kakak-kakak ya. Grup pun juga kami akan ganti lagi dengan grup yang baru gitu ya. Karena nanti akan diisi dengan peserta yang baru. Kakak-kakak sudah mengikuti ya sudah selesai. Bagi kakak yang memang mau lanjut, mau mendapatkan bimbingan di bawah bimbingan guru besar kami dan kakak-kakak konsultan pendamping yang lainnya, silakan kakak-kakak ambil formulir pendaftarannya, diisi formulirnya ya, kemudian dijadikan itu proposal perubahan kehidupan kakak sama Allah. Apapun yang kakak niatkan saat ini, sampaikan sama Allah, ucapkan sama Allah, Bismillah karena Allah, mudah-mudahan apa yang kita respon saat ini itu akan Allah mudahkan untuk dijawab ketika kita melakukan perubahan nanti. Ya, jadi keputusan kakak saat ini itu menentukan bagaimana kakak bisa menyelesaikan masalah-masalah kakak atau tidak. Ya, sama-sama sekali lagi tidak enaknya dalam kondisi saat ini mungkin gak enak, perubahan juga butuh waktu, sama-sama gak enaknya tapi gak cari lagi yang gak enak, tapi bisa ada harapan di situ kita untuk menjadi lebih baik lagi, ada harapan kita diubah nasibnya sama Allah, ada harapan kita menjadi orang sukses di sini ya, dan semuanya adalah syariah. Ya, kalau udah syariah, yakinlah itu yang terbaik, itulah yang akan memberkahi kita baik di dunia maupun di akhiratnya. Ya, sekali lagi, tidak ada yang kebetulan. Pertemuan kita ini bukan karena kebetulan, tidak ada satupun kejadian yang bersifat kebetulan, tapi yakinilah ini semuanya datangnya dari Allah. Kalau semuanya terjadi karena Allah atas kehendak Allah, yakinilah itulah yang terbaik untuk kita saat ini. Tinggal kakak terima atau kakak tolak apa yang sudah Allah hadirkan saat ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mewakili semua konsultan pendamping di sini. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan kami selama mendampingi kakak 1 minggu ini. Ya, mudah-mudahan ilmu DKR bermanfaat. Silakan dipraktekkan terus-menerus sebagaimana kita minum air, sebagaimana kita sholat, sebagaimana kita makan, sebagaimana kita mandi, sampai kapan? Ya, sampai kita nanti bertemu lagi kepada Allah. Ya, insya Allah ketika kakak mempraktekkan dengan penuh keyakinan, dengan paham, yakin, istiqomah, tidak mungkin tidak ada terjadi keajaiban. Maka jika tidak ada terjadi keajaiban, ada yang salah yang sudah kita praktekkan. Pentingnya seorang guru, pentingnya konsultan itu adalah membimbing kita untuk terus pada jalur yang benar. Mungkin itu Kak Inga ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin, saya banyak bicara, banyak salahnya. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan solusi yang terbaik untuk kakak-kakak semuanya. Kami hadir memberikan solusi, bukan menambah masalah. Silakan segera direspon dengan respon yang positif, maka hidup kita juga akan seterusnya positif. Terima kasih Kak Inge. Mungkin masih banyak yang belum terjawab ya, karena di sini juga sudah mau masuki sholat Betul. maghrib. Ya. Kakak-kakak bisa nanti hubungi saya kalau mau konsultasi pribadi ya. Mungkin malu Ya. di sini bisa hubungi nomor telepon saya 0821 3105 3748.
Jadi kakak-kakak bisa kirim pesan, bisa WA saya, kita nanti bisa lanjut di telepon ya. Ini sudah dituliskan di layar HP kakak masing-masing sama Kak Inge. Silakan di screenshot, nanti bisa hubungi kami. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Eli sudah membersamai kami semuanya pada sore kali ini dan ilmu review pemantapan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kakak-kakak yang hadir pada sore kali ini lebih mantap lagi ya, lebih paham lagi akan ilmu DKR dan silakan jika sudah mendapatkan ilmu yang luar biasa diistiqomahkan ya dengan sungguh-sungguh. Silahkan dipraktekkan ilmunya karena sedahsyat apapun ilmu, sebagus apapun ilmu, sehebat apapun ilmu, tidak akan ada hasilnya jika tidak dipraktekkan ya. Baik, saya selaku host pada sore kali ini mohon maaf lahir batin dan terima kasih buat kakak-kakak yang sudah menyempatkan waktunya. Saya doakan semoga istiqomah ya untuk ilmunya dan Allah hadirkan keajaiban-keajaiban bertubi-tubi hadir kepada kakak-kakak. Amin ya robbal alamin. Baik, saya akhiri. Saya Inge dari Malang. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umroh biayanya besar, saya nggak punya duit. Allah jawab dengan dipertemukan saya dengan Armina Daily ini. Keberangkatan umroh 1000 mitra Armina Daily ini membuktikan bahwa Armina Daily telah mampu melakukan pesan dakwah dan insya Allah dapat meningkatkan ekonomi umat. Dan kami berharap akan ada gerakan-gerakan dahsyat selanjutnya di tahun-tahun mendatang. Komitmen, insya Allah tahun depan gerakan Umroh Akbar Januari 2024. Dengarkan suara kami ya Rasulullah. Terimalah suara kami ya Rasulullah. Terimalah cinta sayang kami ya Rasulullah. Miliarder. Armina Daily. Alhamdulillah yang mungkin tidak ada terbesit sama sekali bisa menggandeng orang tua, ternyata untuk di keberangkatan ini saya bisa menggandeng orang-orang yang tersayang, mitra saya dan bapak saya bisa ke Baitullah Wasilah Armina Daily. Alhamdulillah gerakan 1111 jamaah ini menjadi bukti bahwa Armina Daily bisa menjadi jalan bagi mitra-mitranya untuk bisa hadir di Baitullah. Makna gerakan Umroh Akbar adalah bentuk suatu ketakwaan seorang hamba terhadap Sang Penciptanya, yakni menjalankan rukun Islam yang kelima, beribadah haji atau umroh ke Tanah Suci. Kami berkomitmen akan mensukseskan gerakan Umroh Akbar 1111 jamaah di bulan Januari tahun 2025. Gerakan ini tidak lain melainkan tujuannya adalah supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Mereka datang dari kampung halaman mereka. Mereka
tempat ini dengan mereka menabung bertahun-tahun. Ada yang menjual sawah mereka, ada yang menjual pekarangan mereka, ada yang menyisihkan gaji pensiun mereka, ada yang menabung dari sedikit demi sedikit hingga Engkau antarkan mereka ke tempat ini, Allah. Lewat Armina Daily, akhirnya saya belajar bagaimana untuk bisa bermanfaat untuk orang banyak, bahagia dan membahagiakan. Armina Daily, 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 manjada, wajada, sukses.